Waduh lemes, kita ulang lagi. Habis makan agak tenang ya, selamat pagi gitu kan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya identik dengan hijau, Pak. Usaha yang saya bangun selalu dengan hijau karena kebetulan saya pencinta warna hijau, jadi berubah usaha yang saya bangun jadi saya bikin hijau semua. Ini adalah profil saya, foto saya bikin ini karikatur waktu saya keluar Menko, saya dibikinin karikatur oleh Menko. Sama dengan kambingnya Pak dibikinin karena saya waktu di kantor dulu sibuk ngomongin kambing, ngomongin domba mulu. Jadi orang pada saat resign ya mas di domba selamat jalan gitu. Selamat berjuang di luar perusahaan. Oke, kita masuk slide berikutnya. Saya namanya Pak Hardiansah Ismail SE MSI Dodi Domba. Sekarang kerjaan saya pengangguran, kerjanya entrepreneur atau saya jalanin usaha saya. Saya sering menjadi trainer seperti ini dan juga motivate, dan saya juga nulis buku. Lalu kalau Bapak mau add saya ada di Twitter, Facebook dan lain-lainnya. Kalau mau kontak saya mengenai domba atau mau sharing-sharing mengenai bisnis. Nah, sebenarnya oke, coba kita lanjut next. Ini Pak, background saya mau perkenalkan diri saya dulu. Saya dulu kuliah di D3 Asuransi di Universitas Indonesia. Saya S1-nya di Pancasila, akuntansi, dan saya S2-nya manajemen keuangan di Universitas Indonesia. Artinya apa? Sebenarnya saya mau bilang ini kepada Bapak Ibu semua bahwa pada saat kita masuk ke dunia usaha, Bapak Ibu kan mau masuk pensiun nih, masuk dunia bebas. Kita tinggalkan yang masa lalu Pak. Pendidikan gak penting. Gak usah pikirin pendidikan, gak usah pikirin. Saya dulu ini adalah seorang arsitek, sehingga gak mungkin saya jualan kelompok pinggir jalan. Mari kita tinggalkan Pak pikiran itu. Mari kita tinggalkan pikiran-pikiran yang sering mengangkat kita untuk tidak berjalan. Sering banget kita ini kayak gajah Pak. Bu, kita ini kayak gajah yang diikatkan kakinya dengan seutas tali. Tapi karena kita mikir kita diikat, kita nggak mau bergerak. Padahal talinya tali rapia. Kita tinggal angkat kaki kita dan kita bisa bergerak maju. Sama dengan kita sekarang. Wah, saya mana mungkin, saya dulu bagian procurement. Saya nggak mungkin masuk ke bisnis ini. Wah, saya dulu backgroundnya akuntansi, nggak mungkin. Saya mau bilang Pak, saya backgroundnya keuangan semua dari D3. Insurance, akuntansi, dan manajemen keuangan. Saya larinya jadi tukang domba, gitu loh. Tukang ngurusin kambing setiap hari. Jadi saya pengen Bapak Ibu semua semangat. Mari kita tinggalkan pikiran masa lalu. Saya dulu pendidikannya ini sehingga saya tidak mau berbisnis ini karena nggak cocok. Nggak selalu harus cocok, tapi punya minat, punya semangat di situ, lihat peluang. Tapi apa sih sebenarnya bisnisnya Pak? Bisnis itu nggak. Nih, sering banget kita ngomongin bisnis itu selalu yang besar-besar. 300 juta, 500 juta, 1M. Even Bapak besok beli jengkol di pasar, taruh di pinggir rumah tuh namanya bisnis. Besok cuma 1 kilo, 1 minggu lagi 3 kilo, 2 minggu lagi 10 kilo. Lama-lama kita ketemu tahun depan Bapak di depan saya ngomongnya, ya jengkol yang 1 tronton dilepas aja. Kan enak Pak, pengusaha jengkol Indonesia. Gak ada masalah, tapi mulai dari kecil. Gitu loh. Jadi jangan pernah pada saat Bapak memulai bisnis, pikirannya harus punya uang 1M, punya uang 3M, punya uangnya. Kenapa bikin bisnis cuma dengan modal 12 juta, itu pun berempat sama teman saya. Dalam waktu 1 bulan, itu kita sudah balik modal, 3 bulan. 3 bulan kita sudah balik modal. Jadi kebetulan teman saya Pak di sebelah kiri, saya berbisnis sama beliau sudah mulai dari kuliah. Saya sudah berbisnis kuliah sampai dengan detik ini, mulai dari bisnis distro kita mulai dengan modal kurang lebih 12 juta rupiah. Jadi saya juga pengen Bapak berpikir bahwa saya besok pensiun punya uang banyak, besok mau saya limpahkan semua ke bisnis. Mulai dulu dari kecil, staging dari yang kecil-kecil. Oke Pak, ini saya mau bilang, ini adalah D3 asuransi pendidikan saya semua untuk bilang pada Bapak, mari kita tinggalkan yang bilangnya semua mengikat bahwa masa lalu saya membuat saya tidak bisa bergerak apa-apa. Mulai besok tinggalin Pak, saya adalah orang baru, saya punya ilmu banyak di kampus dulu atau di kantor dulu. Saya gunakan entah ilmu manajemennya, entah cara bertemu klien, entah cara bertemu customer atau menjadi atasan. Paling tidak orang-orang yang pernah menjadi pegawai tahu bagaimana cara merawat anak buah. Mereka tahu anak buah, kan kita kan dulu kan paling sering Pak, jam 5 sore ada kerjaan sampai jam 1 malam gitu loh. Udah nggak ada kayak tanda perintah, nggak ada
ya cepet harus beres kerja sampai malam. Paling tidak dengan kita bekerja, ilmu yang satu yang udah pasti adalah kita bisa merawat karyawan kita dengan baik. Itu paling tidak. Kita tahu bagaimana menghargai karena kita pernah menjadi karyawan, gitu Pak. Ya, yang kedua Pak, ini adalah training saya juga mau bilang pada Bapak, saya pernah training ke Malaysia, Singapura dan lain-lain, tidak berhubungan dengan domba. Kembali kepada Bapak yang Bapak kemarin pernah selama di Kalbi Pharma trainingnya di luar negeri ataupun di mana, itu anggap ilmu. Dan sekarang mari kita masuk ke dunia baru yang namanya dunia usaha. Mulai dari nol lagi Pak. Mulai dari yang Bapak biasanya tanda tangan ketemu orang, besok mungkin Bapak cuma jualan 500 perak atau 1.500 perak, tapi itulah memulai usaha. Tidak ada yang usaha langsung besar, itu tidak ada. Kenapa saya ngomong ini Pak? Saya cuma mau bilang, udah usaha udah apa aja Pak ya? Pak Rizal ya, bunga sudah. Tadi Pak Joko ya mengenai ikan koi, sekarang domba, abis ini bogasari. Yang paling penting di dunia usaha adalah mental. Apapun Pak, jangan sampai semua usaha yang dikasih oleh Standard Plus hari ini oleh Kalbi Pharma sudah kerjasama dijadikan sebuah buku, nanti pulang tidak ada satupun yang dikerjakan. Tidak harus bisnis ini Pak, apapun. Jangan kebanyakan nanti, dari mungkin ada 50 orang, nanti setelah dapat ilmu ini, nanti di rumah ini catatan di bawah, kita bikin batal, lalu disimpan, lalu tidak mau mencoba karena takut. Ini jangan sampai terjadi. Makanya saya selalu memotivate dulu sebelum kita ngomong domba Pak. Kenapa? Domba itu Pak, kalau Bapak lihat, mungkin ada orang Jawa Barat ya Pak ya? Ada yang Jawa Barat Bu? Pak ya? Di Jawa Barat itu petani kecil pun melihara domba gemuk ya Pak? Gak usah dipelajari susah gitu. Bapak melihara taman anggrek kalau mungkin juga cuma 5 atau 6 gampang bisa dikerjakan di rumah. Tapi pada saat Bapak membuat yang besar, Bapak membutuhkan ilmu, semangat, mental. Masalah banyak. Nah, pada saat Bapak punya mental yang kuat masuk usaha, nanti Bapak tidak takut pada saat kena masalah dan Bapak mundur. Karena mental pengusaha adalah mental pejuang Pak. Mental yang siap perang. Gagal temennya para usahawan, gitu ya Pak ya. Tapi sekali lagi Pak, sama Bapak Ibu, saya tidak mengajari, saya sharing. Mudah-mudahan tidak menggurui karena saya tahu Bapak Ibu semua lebih daripada saya. Tapi saya lebih duluan di dunia bisnis, jadi mungkin ini bisa menjadi sharingan ya Pak Bu ya. Oke, nextnya kita masuk ke ini pekerjaan saya sampai dengan 2009 kemarin terakhir. Saya waktu itu pernah bekerja di Tugu Pratama Indonesia, Jasara Harja, Standard Chartered Bank. Saya di Teltek Finance Supervisor. Lalu saya di Medco Metanol Bunyu, Medco LPG Kaji, dan Medco Downstream Indonesia sebagai Lead Corporate Finance. Dan saya memutuskan untuk resign dari kantor. Artinya apa Pak? Saya mau bilang kepada Bapak Ibu semua bahwa selama kita percaya, kita pun bisa menghidupi diri kita sendiri. Kita pun mampu Pak, nggak usah yang selama ini kita ketakutan nih, besok tidak ada lagi uang yang masuk ke rekening. Selama Bapak yakin, Ibu yakin, Allah pasti kasih rezeki. Selama niat, selama kerja keras. Kalau dulu kita ngomongnya adalah bekerja tidak bekerja kita dapat duit, besok kita tidak mau bergerak, kita tidak dapat duit. Kita tidak mau ketemu orang, kita tidak dapat duit. Kalau kita ngomong sering, kalau dunia usaha bilangnya Pak, kalau bangunnya siang rezeki kepatok ayam, itu benar Pak. Jadi kita harus semangat. Kalau Bapak lihat teman-teman yang usaha tadi pasti orangnya semangat-semangat ya Pak ya. Karena kalau tidak semangat, banyak di depan itu banyak sekali halangan-halangan Pak. Kita harus tetap semangat, bisa menyemangati diri kita sendiri, gitu loh. Oke, ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu, apakah ada hubungannya Pak domba sama ini? Pasti tidak Pak. Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, tinggalkan ya ketakutan saya udah 20 tahun di Kalbi Pharma dan saya sudah di sini, saya nggak mungkin loh masuk ini enggak. Masuklah Pak, selama Bapak niatkan. Saya tahu Pak, pada saat saya pertama kali keluar, dalam waktu 2 minggu saya belajar hampir semua buku yang ada di Gramedia. Karena seumur hidup saya Pak tidak ada keluarga yang tukang kambing dan domba, tidak ada yang peternak. Jadi selama 2 minggu seluruh internet, pulang kantor waktu itu Pak masih saya kerja, pulang kantor saya lihat itu internet, saya baca semua buku di Gramedia. Kalau di depannya ada cover domba kambing, saya beli. Walaupun di belakangnya nggak tahu apa, domba kambing saya beli 10 buku, saya baca itu tiap hari. Saya datang, saya komit Pak. Pada saat saya mau bisnis saya komit. Setiap Sabtu Minggu saat saya libur, saya datang ke peternak-peternak.
ngobrol, cari semangatnya. Kalau saya sudah memutuskan untuk menjadi peternak. Artinya apa? Ini cuma salah satu dari sekian banyak bisnis yang ada di tempat kita, Pak. Gak usah mikirin abis ini harus peternak domba, tidak harus. Saya mau ngasih loh, Pak, ini bisnis domba. Tapi kalau mau gampang, Pak, bisnis bisa macam-macam. Yang lagi in sekarang bisnis jilbab ya Bu ya. Jilbab sekarang tinggal taruh di Facebook, taruh di internet. Yang suka kirim by Tiki JNE. Itu gampang banget, Pak. Banyak lagi bisnis lain. Banyak bisnis bikin sendiri, bikin yang kecil-kecil, tapi memang Bapak punya semangat, kayaknya ini bisa, peluangnya ada, teman-teman saya ada, kayaknya saya bikinin. Yang kita kasih tahu di sini sharing adalah bagaimana kita membangun domba ini, bagaimana membangun bisnis anggrek dan lain-lain. Ya Pak Bu, oke. Next kita masuk. Akhirnya saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, bisnis terlihatnya mengerikan, juga ada enaknya. Jadi kalau dibilang gampang-gampang susah, kalau Bapak pernah dengar bukunya Arifin Panigoro, itu dia bikin bisnis itu gampang-gampang susah. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu semua, saya dari dulu sudah bisnis agen Pepsi. Pada saat saya kuliah, Pak, pulang dari kuliah, orang pada saat mereka dugem dan jalan-jalan, saya turunin kerat Pepsi dari mobil dan saya jualan ke toko-toko satu-satu, gitu loh. Pada saat orang gengsi, saya memakai mobil pick up, pulang kuliah, saya turunkan satu persatu. Pemikirannya gampang Pak, dia bilang, saya minta sebagai subdis. Teh kita mungkin pernah dengar dulu ya Pak, lagi booming teh kita, minuman Pepsi dulu lagi booming nih. Saya ikut jadi super agent ya. Saya turunkan, dia bilang targetnya Mas Dudi itu 80 sampai 120 kerat per hari. Pikiran saya Pak, waduh berat sekali. Mungkin Pak, mungkin kalau Bapak niatkan. Sehari pada saat pertama cuma 5 kerat Pak, sampai dengan seminggu akhirnya kita belajar. Saya turun sendiri Pak, artinya gini, pada saat Bapak mau berbisnis atau Ibu mau berbisnis, kawin dengan bisnisnya. Kalau Bapak sama Ibu ngomong, saya mau berbisnis ternak sapi, tapi Bapak Ibu gak mau kena giginya, jangan. Bapak mau bisnis makanan resto, tapi Bapak tidak mau kena minyak panas atau tidak mau ada gengsi di depan orang ngasih makanan pakai nampan dan Bapak bilang saya gengsi, jangan. Jadi kalau Bapak memang mau masuk ke bisnis itu, Ibu mau masuk ke bisnis itu, yang harus kawin dengan bisnisnya. Kenapa saya bilang kawin Pak? Karena pada saat kita kawin kita tahu jelek bisnis ini apa, bagus bisnis ini apa, peluangnya di mana, masalahnya di mana. Orang nggak mungkin nipu saya karena saya tahu banget detail bisnis ini. Itu yang saya harapkan Bapak Ibu pada saat masuk ke bisnis seperti itu. Jangan cuma mau oke saya mau bisnis ini, tapi saya tidak mau memberikan, bahkan ada gengsi kalau orang mau bisnis semua makan, malu untuk menurunkan gelas ke meja orang. Ini jangan sampai. Jadi pada saat Bapak Ibu memutuskan untuk bisnis itu, masuk Pak, tunin kepada bisnisnya. Nah, saya masuk bisnis agen Pepsi Pak, akhirnya saya jalan dan gagal. Lalu saya masuk lagi ke bisnis distro, saya coba lagi di sini. Dalam waktu itu saya modalnya cuma 12 juta dan dalam waktu 3 bulan saya balik modal 12 juta. Setelah masuk gagal lagi Pak. Saya bisnis lagi interior design. Saya coba lagi nggak lama 6 bulan gagal lagi. Frame, komik rental, catering, kamar kos dan akhirnya saya melakukan peternakan saung domba. Artinya saya mau bilang sama Bapak Ibu semua bahwa di dalam dunia bisnis, gagal dan sukses itu tipis Pak. Jadi kalau Bapak takut dengan namanya gagal, jangan berbisnis. Gagal itu biasa Pak. Sekarang kalau pertanyaan saya, apa sih yang Bapak takutkan kalau dibilang kalau gagal itu apa sih yang Bapak takutkan Pak? Rugi ya Pak ya? Oke, rugi. Apalagi Bu? Habis modal Pak ya? Apa? Demotivasi. Turun. Mentalnya turun. Bapak apa kalau gagal? Rugi ya Pak ya? Tapi sebenarnya yang paling takut momok dari Bapak Ibu semua adalah omongan orang. Stres. Itu yang paling penting, paling takut, kebesaran terutama. Sebenarnya rugi bisa Bapak atur. Saya nggak mau taruh uang saya ada nanti pensiun saya 5 miliar, saya cuma taruh 1 miliar, nggak apa-apa. Nanti rencana 10 miliar ya Pak ya? Pensiun. Itu kan amin. Kita harus amin ya. Nah kalau masalah rugi sih kita bisa atur Pak, tapi yang paling takut adalah kerugian sama rasa gagal. Itu yang paling takut. Sebenarnya ini yang harus dihilangkan sama kita.
gitu loh. Sekarang saya cuma bilang Pak, yang peduli sama diri kita itu cuma diri kita sendiri. Orang itu konsepnya cuma dua. Apa konsepnya Pak? Konsep orang sama kita, kalau orang lihat kita tuh apa sih konsepnya Bu? Suka memuji dan menghina, memuji dan menghina. Pak, kira-kira orang lihat kita itu? Iya, betul. Orang itu cuma dua Pak karakternya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi nggak usah pikirin orang Pak, pikirin diri kita sendiri. Di dalam bisnis kita berdiri di kaki kita sendiri. Orang nggak peduli. Pada saat kita gagal, mereka udah nunggu di belakang kita Pak, pakai topang ini. Tuh, gue bilang juga apa? Lu nggak berbisnis, udahlah nikmatin pensiun, tenang, udah nggak usah dipikirin yang kayak gitu Pak. Itu mereka adalah, apalagi kalau Bapak berada di lingkungan yang bukan pengusaha, itu negatif aja omongannya. Kemarin coba di sini gagal, di sini gagal. Ya wajar, namanya usahawan. Gagal hal biasa gitu loh. Nah, pada saat Bapak nanti sukses, apa omongan orang? Wah, ini pasti dukunnya di mana? Udah capek-capek kita bisnis, orang masih ngomong juga, dukunnya siapa nih dukunnya, kata dia. Ini siapa nih? Ini anaknya siapa nih? Oh, saudaranya ini. Oh, bapaknya ini. Oh, temennya ini gitu. Oh, yang punya, itulah omongan orang. Jadi buat apa Bapak Ibu semua mikirin orang? Kalau orang berpendapat pada saat nanti Ibu udah sukses tuh, orang akan datang agak Ibu teman gitu. Namanya gula Bu, kalau kita udah kaya, semua orang anggap saudara lah gitu loh. Udah pokoknya jalan aja dulu sekarang, yakin dengan diri sendiri, nanti akan jalan. Oke, pertanyaan berikutnya. Dengan konsep seperti ini, sebenarnya saya mau bilang Pak, setiap orang itu punya jatah gagal. Kalau kita ngomong Bob Sadino, udah berapa kali gagal Pak? Mungkin kita ngomong 5 kali. Kita ngomong lagi siapa yang gede-gede, Bakri, gagal berapa kali? Kita ngomong. Jadi saya mau bilang kepada Bapak, jangan mikir usaha itu besok jalan langsung pengen sukses. Butuh waktu kayak karir, perlu dibangun gitu loh. Dan kalau gagal ya bangun lagi gitu loh. Nah, pertanyaannya, setiap orang itu punya jatah gagal itu berbeda-beda. Kalau saya mungkin perlu 8 kali. Mungkin Ibu, maaf Bu siapa? Hah? Bu Dewi butuh 8 kali. Kita ngomong lagi, Bapak Pak Gede, bukan Pak Gede Bu ya? Oh, Pak Gede? Tidak ada gagal. Langsung sukses ya Pak ya? Pengen harus, oke. Langsung sukses, 0 kegagalan. Oke Bapak, kalau misalnya ini jatah gagalnya kira-kira berapa kali Pak? 1 kali aja, oke. Kalau saya 10, Bu Dewi 8, Bapak 0, ada 1. Maka kalau saya tahu gagal saya 8 kali, apa yang saya lakukan Pak? Berusaha lagi, oke Pak? Hati-hati. Oke, Bapak baru mulai 1 kali, saya tahu gagal saya 8 kali. Apa yang saya lakukan Pak? Pak, coba lagi. Oke, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kalau saya tahu gagal saya 8 kali, maka tugas saya mempercepat kegagalan. Oke Pak, percepat kegagalan Pak, karena kita tahu kita punya jatah 8. Ya cepetin aja gagal, jangan takut gagal. Usaha, no problem gagal. Selama kita mau berteman, selama kita baik sama teman, selama kita berdoa, insya Allah ada jalannya, gitu Pak. Ya, jadi poinnya jangan takut gagal, Bapak Ibu. Saya mau bilang di sini semua, apakah stres? Stres. Tapi selama kita mau bangun, tidak ada masalah. Kapan kita disebut gagal? Ayo Pak, kapan kita disebut gagal? Tidak berusaha lagi, betul Pak. Jawabannya cuma 1. Pada saat Bapak Ibu gagal dan Ibu tidak bangun lagi, itulah saatnya gagal. Tapi pada saat hari ini Bapak jualan jengkol tadi dan besok Bapak gagal, lusa Bapak bikin jualan apel, Bapak belum gagal. Orang tahunya Bapak tukang apel sekarang. Kemarin Bapak tukang jengkol, besok Bapak tukang apel. Jadi tidak gagal selama Bapak mau bangkit lagi. Kalau kita ngomong adalah petinju, maka pada saat kita jatuh di ronde keempat atau kelima, maka kita pada saat jatuh cuma bilang 1 ronde lagi. Jangan pernah berhenti Pak. Jatuh 1 ronde lagi, 1 ronde lagi sampai kita yang berada di posisi lawan terjatuh. Oke Pak,
Mudah-mudahan semangat Pak ya. Ya. Kembali lagi kita ini buat semangat Pak, biar Bapak Ibu semua bisa sharing. Saya ngadapin banyak kegagalan, tapi dengan semangat saya harap Bapak juga bisa termotivasi. Saya mau bilang sama Bapak semua, saya sudah jalanin di sini 5 tahun dan kegagalan tidak sedikit Pak. Saya mau bilang pada Bapak, semangat dan jangan takut dengan cobaan. Saya mau bagi-bagi ya Pak ya kegagalan saya. Di 2 bulan pertama, pada saat saya memulai 175 ekor, alhamdulillah 30 ekor domba saya meninggal di bulan pertama. Kenapa Bu? Yang tahu? Oh, ternak sambil. Kemarin. Tapi nggak apa-apa. Ini kan pengalaman sharing. Artinya gini, saya mau bilang 30 ekor kalau dikali 1,5 juta udah 45 juta di 1 bulan pertama. Sampai orang di kandang saya telepon bilang, Mas Dot gawat. Kenapa? Domba kita disantet. Wah, baru nih. Saya pikir cuma cewek Pak bisa disantet, rumahnya domba juga. Saking mereka stres menghadapi domba itu mati setiap hari. Artinya apa? Itu adalah masalah pertama kali nginjek di sisi ini Pak. Pertama kali nginjek ini langsung seperti itu masalahnya. Lalu saya bilang, datang ke kawan peternak. Saya bilang, kenapa ya kemungkinannya? Mungkin gini mas, gini. Oke, saya bilang telepon kandang besok kalau mati itu domba, belek perutnya. Ada apa dengan perut? Ya udah mulai besok tuh kabinnya kebuka aja mulut ya Pak. Mudah-mudahan karena udah mati ya Pak. Kalau masih hidup kebuka bahaya juga. Udah mati kebuka, kita lihat, wah bau. Hah? Iya, kuman. Jadi pada saat bau, saya bawa itu bawaannya ke teman peternak. Oh, ini kembung. Penyebab terutama di domba adalah kembung. Mungkin karena mereka tidak punya pasangan yang jago ngeriku ya. Kalau masuk angin kan, kalau kita masih bisa dikirim. Kalau mereka enggak, jadi mereka itu betul loh Bu. Itu obat di domba proma untuk kembung. Betul. Jadi pada saat mereka itu kembung, mereka tidak bisa bernafas, mereka mati. Dan itu waktunya paling cepat, 3 jam, 4 jam dari mereka kena. Pertanyaan kenapa? Karena peternak saya kurang ilmu. Mereka bilang domba kita hebat makan singkongnya, daun singkong. Ada sianidanya daun singkong. Daun singkong itu harus dilayukan dulu baru dimakankan. Tapi peternak kan tidak tahu. Nah, kalau kita stres aja dari awal 30 ekor mati kita cabut, udah pasti rugi 45 juta. Nah, itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua itu apa ya? Pengalaman halo? Oke. Baterai turun. Pengalaman kedua adalah pada saat saya jualan domba, buka lapak di pinggir jalan. Di tahun pertama saya jualan, domba saya alhamdulillah dirampok 10 ekor. Ini udah banyak ya? Udah dua. Nanti saya kasih tau lagi, nanti masih banyak lagi. Nah, di pertama kali karyawan saya disuruh tidur semua jam 2 pagi. Untung pertama belum dapat, domba sudah hilang, kurang lebih dengan harga 1,8 sampai 2 juta. Kali 10 2 juta. 20 juta. Tahun yang luar biasa di tahun pertama. Gitu. Jadi itu nanti susah Pak, usah hitung dulu. Masih banyak nih cerita ruginya. Gitu. Dan tapi jangan takut Pak, ini adalah pengalaman yang harus dipelajari. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk, yang paling susah pada saat orang mulai bisnis adalah mereka merasa gua orang kaya dan uang saya ada 500 juta 1M, kayaknya semua mau ditaruh. Taruh sapi langsung mau 30 ekor, mau 50 ekor, mulai dari 3 ekor, mulai dari 2 ekor. Pelajari dulu, oh mungkin gini loh, oh makannya gini loh, peternaknya harus kayak gini. Ngerti dulu, datang ke peternak-peternak baru. Kalau sudah yakin jalankan. Pada saat Bapak sudah, kita ngomong gagal tadi. Berikutnya Pak, hari pertama setelah saya berhenti dari Medco adalah
Saya jualan di pasar. Jualan di pasar. Kalau Pak ini sapinya pakai GPS. Tapi kan masalah tes. Oh, ada yang koslet. Udah masuk mas. Tes. Oke, cakep. Oke. Nah, itu kayak gitu. Tapi kalau ibu bayangkan pada saat mulai bisnis sudah mikirin GPS, nanti ibu mikir lagi mulai bisnis yang pakaian di itu loh, bu, jualan di supermarket kan ada yang kalau keluar pagar semua kambing ibu bayangkan berapa modal teknologinya sebelum berubah makan gini, gitu loh. Jadi pada saat mulai bisnis lakukan dengan kesederhanaan, lakukan dengan yang biasa dulu. Teknologi pada saat ibu bapak nanti udah tajir dari bisnis ini banyak tinggal beli. Pada saat awal dengan segala keterbatasan, gitu loh, ya. Yang ketiga masalahnya, pertama kali keluar dari Ruko, malam pertamanya saya berangkat ke kandang. Jam 2 pagi saya potong itu domba di kandang dan saya jualan di pasar. Saya nyewa apa? Jual daging di pasar. Saya lihat sendiri di pasar, saya bawa pakai motor. Gitu. Artinya apa Pak? Pada saat Bapak mau usaha, emang harus kerja keras, semangat, temuin masalahnya. Kalau memang di depan ada masalah jangan sampai ketemu, tapi paling nggak udah. Kalau pernah ada masalah udah ngerti. Oh udah pernah yang paling berat udah pernah kena kok, gitu. Udah pernah ini. Nah, hari pertama pada saat saya jualan di pasar, pertama kali customer pertama saya adalah tukang kambing daging lawan. Bukan customer. Dia datang ke depan saya, dia bilang saya mau beli ini semua dombanya, dagingnya. Saya bilang saya nggak mau. Saya mau dapat customer karena dia merasa dia tersaing. Ini pasar, ini market, ini premanisme di dalamnya, gitu loh. Kita masuk ke dalam market yang siapa sih yang mau diambil periuknya Pak? Wah ini periuknya mau diambil nih sama si Mas Dudi ini, akan saya lawan. Datang itu tukang kambing, yang mungkin dia udah 10 tahun, bukan customer yang datang pertama, tapi tukang domba dan dia bilang saya mau beli semuanya. Saya bilang saya tidak mau, saya mau jual. Dia melawan, dia dekat ke depan saya, dan mukanya sudah persis dekat hidungnya. Kalau kaca saya udah kena kali Pak. Karena dia dekat mukanya di sini, ya udah saya tinggal tunggu. Tapi saya juga siap kayu di belakang saya. Kalau kita harus berantem, kita berantem. Enggak. Artinya mentalnya harus kuat Pak. Dia mengetes mental kita, berani nggak datang lagi besok ke sini. Dia tunggu, kalau dia pukul saya pukul. Kebetulan orang letak dan namanya juga semangat badan gede nanggung ya bu ya, udah badan udah gede masa takut malu kan, walaupun deg-degan juga gitu di depan temennya masih banyak di pasar kan. Hah? Kecil Pak. Kalau nama saya kan namanya gede. Oh udah takut Pak. Itu sudah di depan muka saya. Kalau dia pukul kita berantem. Saya cuma prinsip itu aja. Kalau saya takut saya besok nggak jualan lagi gitu loh. Saya harus menunjukkan power. Artinya apa? Saya mau bilang cobaan di depan banyak pada saat ibu mulai bisnis. Jangan takut, itu namanya juga cobaan. Kalau ibu nggak jalan lagi, ya udah selesai. Padahal disitulah dinamika namanya bisnis. Makanya pada saat kita ngomong seorang pengusaha biasanya lebih rendah hati ya bu ya. Orangnya humble, orangnya tenang, karena dia tahu pada saat memulai usaha dia butuh teman. Siapa yang beli domba pertama saya bu? Keluarga. Saya jualan tahun pertama cuma 60 ekor, hampir kurang lebih banyak paman, bibi, semua saya suruh beli. Masa ponakan jualan domba nggak mau dibantu di tahun pertama? Artinya apa? Walaupun bapak punya domba di tahun pertama belum tentu bisa jualan. Ada ego malu jualan. Saya dulu di perusahaan besar Kalbi Farma. Besok saya wah gila namanya ganti Dodi Domba. Kayak jatuh pamor. Itu tidak gampang. Bapak harus mentalnya harus kuat. Iya nggak apa-apa Dodi Domba gitu loh. Nah, masalah buat gue Pak ya. Kalau anak gue kan Mas Dulo gitu. Nggak ada masalah gitu. Mas Dulo. Itu Dodi Domba Pak. Kenapa saya bikin Dodi Domba? Supaya pada saat besok Bapak ingat Dodi, oh domba, akikah, kurban,
jadi macam-macam gitu. Kalau saya peternakannya ada sapi, kambing itu pusing mikirnya. Dodi, wah ini ada macam-macam yang mana yang mau saya beli. Jadi saya fokus gitu. Jadi besok ganti nama Mbak, sapi. Tampan sapi. Tampan sapi. Oke kan? Tapi sapi. Berapa jam? 3 ya. Oke. Ini adalah slide yang saya mau bilang kepada Bapak, kembali kepada motivasi bahwa semangat Pak, pada saat mau mulai usaha nggak usah takut. Selama kita jalan di jalan yang benar, kita punya yang namanya Tuhan, Allah, insya Allah orang yang berusaha dikasih itu aja. Gak usah takut melangkah besok. Saya nggak pusing Pak, saya mikir gini, gak usah mikir susah-susah. Bu Dewi besok ya ke rumah ya bikin nasi uduk, bikin di depan rumah. Gak sulit kan Bu? Internet banyak, Mbak Google ya Bu. Tinggal nanya Mbak Google, gimana cara bikin nasi uduk? Bikin nasi uduk, bikin di depan rumah, nasi uduk pink. Susah nggak? Enggak. Tapi itu harus jualan pakai baju pink. Warna nasi uduknya pink. Lalu sendoknya pink. Rumahnya dicat pink. Bikin bisnis yang beda daripada yang lain. Jangan sama. Kalau sama percuma, bikin yang unik. Pada saat orang sudah datang nyobain nasi Bu Dewi, wah enak banget, maka berikutnya akan jalan begitu terus. Makanya saya selalu bilang pada saat ibu bapak bikin usaha, beri saya 5-10 alasan kenapa saya harus beli produk yang bapak jual. Kalau bapak ibu tidak mampu menciptakan 5-10 kata tadi, gak usah jualan. Karena orang juga bingung, apa saya harus beli ke bapak? Iya, sama aja Bu ya. Daripada saya harus beli ke Bu Dewi buat saya besok makan pagi, itu mendingan saya besok ke sebelah lontong yang udah tahu saya enak. Saya beli aja ke sini, gitu. Saya harus punya sesuatu yang unik. Wah, warnanya pink. Emang rasanya seenak marketingnya. Saya mau coba. Totonya enak, harganya murah. Ibunya senyum terus, minumannya cepat, makanannya cepat. Insya Allah customer datang. Jadi pada saat bikin bisnis yang tidak kita ngomong yang 1 miliar, yang 2 miliar cukup dengan 3 juta atau 5 juta, gitu. Bikin, tapi bapak juga harus saya bikin sendiri bahwa saya punya kelebihan di bisnis saya. Yang bikin nasi uduk pagi-pagi ada 10 orang Pak di daerah situ. Lalu kenapa mereka harus beli ke bapak ibu? Oke, itu motivasinya. Ya, next. Oke, kita masuk ke big step. Saya mulai di bisnis ini Pak 2009 sampai dengan detik ini. Waktu 2009 saya mulai, saya itu masih sambil bekerja, pagi bekerja, pulang kerja saya ngurusin bisnis. Artinya apa? Pada saat ibu bapak nanti mulai berbisnis, ingat satu komitmen. Bapak harus komit kepada diri bapak. Ingat bahwa mulai berbisnis nanti, waktu akan berubah polanya. Bapak akan banyak, mungkin dulu sering di rumah, nanti akan banyak di kandang kambing. Ibu nyarinya, ibu di mana di kandang kambing gitu kan? Bapak di mana di kandang sapi gitu. Ini komit, harus dikasih tahu sama istri bahwa oh iya saya di kandang sapi sekarang, bukan di kafe kayak dulu. Bu saya meeting di Citos. Iya dulu Pak, sekarang meeting di kandang kambing. Gitu loh. Ibu harus dikasih tahu, anak juga harus dikasih tahu. Kita mau punya peternakan sapi. Jadi ya ini harus dikomunikasikan gitu loh. Ya. Big step Pak, banyak yang berubah. Keuangan, pada saat memulai bisnis akan banyak investasi. Jadi Bapak harus benar, gitu loh. Jangan Bapak mikir begitu 3 bulan balik modal, itu enggak. Bahkan banyak cobaan. Syukur-syukur jadinya bagus. Bisnis yang Bapak pilih bagus, kualitasnya nomor 1 sehingga ini cepat returnnya. Tetapi income butuh waktu. Pada saat berjalan ini butuh waktu. Jadi hati-hati menggunakan cash flow. Oke, next. Akhirnya 2009 saya resign dari kantor dan saya full di sini. Dari gajian 2 digit saya harus memanage keuangan saya 300.000 sebulan. Saya dulu waktu di Medco alhamdulillah diberikan percaya dengan gaji 2 digit dan saya harus resign. Saya harus memanage keuangan saya 300.000 setiap bulan Pak. Kebetulan saya masih di rumah orang tua, jadi saya berangkat ke sana naik motor, biasa saya di mobil gitu karena bensin kurang lebih 5.000 buat 2 hari. Makan gitu pelan-pelan dikit, makan Indomie sering. Ini adalah metode kita juga harus ngatur sendiri Pak. Jangan keuangan dengan pola kita yang dulu karena berbeda gitu loh. Sekarang kita sudah menjadi pengusaha. Besok kita keluarin duit uang kita yang ambil. Kalau dulu masih bisa reimburse ya Bu ya.
Si reimburse kantor, makan di sini, oh ya udah siapa reimburse, dikit reimburse nggak bisa. Dulu saya sering nongkrong di tempat teman-teman, sekali makan 150.000, fitness 400.000, ini itu berenang harus dihilangkan. Pada saat memulai bisnis, uang masuk keluar. Besok uang mau masuk berapa nih? Saya harus keluar berapa? Pola pikirnya harus dirubah, ya. Akhirnya sekarang saya berkembang, saya sudah 5 tahun beroperasional. Saya sudah alhamdulillah pada detik ini kita sudah sampai dengan 70 ekor akikah setiap bulan. Akikah kita, penjualan kita juga bibit dan daging. Lalu kurban saya alhamdulillah setiap tahun kita bisa mengeluarkan 300 ekor domba untuk kurban dan tidak buka lapak. Setiap masalah pasti ada hikmahnya, Pak. Setelah saya kecolongan nama itu, tukang rampok saya bilang kita nggak mau buka lapak lagi. Akhirnya saya genjot lewat internet. Dan sekarang orang beli kurban tidak lihat kurbannya, Pak. Cukup telepon, kirim duit, domba datang ke rumahnya. Kita kirim, kita bikin yang beda dari orang. Orang beli domba cukup lewat internet. Kita bilang, apa bedanya saya tukang domba yang berinternet. Saya tidak di pinggir jalan, saya di internet, orang tinggal telepon, dombanya datang. Orang percaya bahwa kita jualan kiloan, kita amanah selama 5 tahun, reorder terus, gitu loh. Ingat kepercayaan, ingat komitmen, ingat kepuasan pelanggan, gitu. Akhirnya apa? Masalah yang dicolong tadi sebelum membuat saya berubah. Semua masalah itu membuat kita menjadi bentuk yang lebih baik, Pak. Nah, kalau cerita itu kita kembali, salah satunya ini adalah akikah kita, Pak. Kita pakai akikah kotakan seperti ini, semua disablon, Pak. Disablon. Awalnya bagaimana? Dulu waktu pertama kali kita pakai warna putih, Bu. Warna putih yang kita biasa beli di pasar, dicap, bikin cap terus tuh. Akhirnya pada suatu hari direktur utama Medco tahu saya tukang domba. Dot, cucu saya mau akikah. Waduh, ego saya kenapa? Masa kita kasih kotak ini? Saya bilang, iya Pak, siap. Besok saya kirim ininya gitu loh. Test. Saya datang ke sana, ini saya cetak, keluarkan investasi lagi untuk mencetak ini 8.000 kayak ginian, Pak. Cetakan beres, dan apa yang terjadi? Direkturnya tidak jadi mesen, Pak, karena tidak cocok dengan rasa masakannya. Dia lebih percaya sama yang lain, yang lebih besar lah, Pak ya. Akhirnya, tapi apa? Saya bilang alhamdulillah dengan pesanan dia, karena saya punya kotak, Pak. Dengan kotakan inilah alhamdulillah pesanan saya jalan terus, orang semakin lihat bahwa ini profesional, ini elit, ini bagus, ini punya kelas, ini rapi, ini bersih. Dan ini adalah salah satu baju, Pak, pengiriman. Saya pengiriman harus pakai minyak wangi timnya, lalu harus pakai baju seragam, pakai sepatu, supaya apa? Kita menciptakan image. Iya, karena orang juga melihat kan, Bu, waduh, katanya higienis yang datang pakai kaos, pakai sendal jepit. Higienisnya di mana? Yang ketemu sama mereka adalah orang yang datang, orang yang di kantor mereka tidak tahu, gitu loh. Nah, ini adalah kantor kita, Pak. Walaupun kita akikah, kita punya kantor sendiri, ya. Di sini ada 5 orang di kandang kita. Karyawan kita alhamdulillah sampai dengan detik ini 20 orang. Di kandang ada 9 orang, di kantor ada 5 orang, tim masak ada lagi, kita sudah masak sendiri sampai dengan pengiriman. Ya. Lalu saya bikin buku ini, lalu penjualan obat. Akhirnya kita jualan obat online, Pak. Jadi saya mengelola 3 website. Akikah Saung Domba buat akikah, website Saung Domba untuk peternak yang mau masuk obatnya Kalbe Farma. Obat-obatan kayak Albazen ya, obat-obat ternak ya, Noblot, ibu ya, itu semua kita jualan. Itu obat Kalbe Farma. Saya kemarin datang ke sana ngedil untuk menjadi resellernya, dan alhamdulillah kita jalan terus sampai dengan kita bisa jualan ke Taman Safari di Bali, mesen ke kita. Aneh gitu loh, tetapi itu kejadian, Pak. Jadi jangan membatasi diri, selama kita usaha ada aja jalan. Semangat terus gitu loh, Pak. Alhamdulillah omset kita setahun itu sudah sampai 1 miliar lebih. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, jangan mengkerdilkan diri. Kalau dibayangkan, Pak Bu, bisnis domba kambing angka 1 miliar gak masuk akal. Kayaknya gak mungkin lah, jualan kambing paling berapa sih? Bapak juga gitu, walaupun hanya jual nasi uduk, tapi kalau yang makan seluruh Jakarta, dan ibu punya cabang, 6 cabang, 7 cabang di seluruh Jakarta, angka ini tidak mustahil. Jadi jangan pernah membatasi diri.
hanya dengan domba Pak, alhamdulillah, hanya dengan domba kita sudah pernah diliput ke media Indonesia, kita sudah pernah masuk Trans 7, kita sudah pernah masuk majalah Kontan, Agrina, Trubus, dua majalah lainnya. Saya mau bilang pada Bapak Ibu, dulu saya nggak mungkin bisa bermimpi untuk diwawancarai masuk ke situ Pak. Artinya apa? Saya juga mau menyemangati kepada Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata tidak mungkin. Saya dulu siapa sih Pak? Artinya mungkin masuk ke sini nggak pernah kepikir. Media Indonesia satu halaman yang mungkin kalau dijual harganya 60 juta, saya bisa berada di situ. Dan saya menyemangati Bapak Ibu semua untuk tidak mustahil untuk Bapak Ibu pun berada di posisi itu. Semangat Pak! Mari kita lanjutkan Pak. Next video sama domba, mungkin saya mau ngasih gambaran peternakan kita. Coba diklik ya. Oke. Ini kapasitas kandang kita sekarang awalnya cuma 300, tapi sekarang kapasitasnya sudah sampai 1000 ekor, 700 sampai 1000 ekor, dan sekarang per hari ini ada 450 ekor ternak. Ya, dan kita melakukan pembibitan, insya Allah kita menargetkan kita bisa memproduksi anak tahun ini kurang lebih 500 sampai 600 ekor anak supaya bisa kita jual. Tetapi ini butuh waktu Pak, artinya saya butuh kurang lebih 4 tahun untuk belajar ini. Jadi mulai pelan-pelan. Nah, ini adalah peternakan kita Pak di lahan kurang lebih 2000 meter, dan ini adalah mobil kita. Saya nunjukin mobilnya bukan sombong Pak. Saya mau bilang pada Bapak Ibu semua, waktu pertama mobil saya adalah dengan harga 11 juta rupiah. Yang penting bisa melindungi, gitu loh. Sekarang mobilnya bagus, tapi bunyi mesinnya masih dit Pak. Kredit, masih bunyi kredit gitu. Saya masih kredit Pak. Yang penting adalah awalnya tidak perlu yang super mewah. Mulai yang penting bisnisnya bisa running. Ini kandang kita, satu layar ini bisa menjadi 80 sampai 90 ekor domba gitu ya. Kita punya 4 ekor. Sekarang saya sudah membangun 10 kandang baru dengan metode rangka baja besi, baja ringan. Konsepnya di kandang. Ini kurang lebih foto video 3 tahun yang lalu. Ini adalah domba, ini sistemnya baterai. Kalau Bapak Ibu pernah lihat baterai, ayam juga demikian. Dimana domba kerjanya cuma tidur, makan, besok si dia sudah terjual gitu loh. Mereka tidak boleh terlalu banyak jalan-jalan atau fitness ya Pak ya. Nah, ini adalah lahan kita. Sekarang ini udah penuh dengan kandang Pak semua. Nah, ini kita bikin yang simple aja Pak. Pada saat bikin mulai peternakan mulai dari yang kecil. Bikin rumah, saya bikin rumah ini setahu saya cuma 10 sampai 15 juta ya. 10 sampai 15 juta bikin rumah ini. Yang penting bisa bernaung gitu loh. Bikin rumah, saya bikin musola kurban, berikutnya ada untung, bikin lapangan kurban, berikutnya ada untung, bikin lagi tempat domba yang pegedean, lalu lain-lain. Ini buat penjaganya, kita bikin rumah buat nyaman. Nah, ini adalah musola. Ini kita juga kalau Bapak datang, Ibu datang ke sana nanti ada musolanya. Nah, disinilah pelan-pelan Pak, awalnya tidak ada, lama-lama kita bangun ini untuk sarana beribadah, tetapi sekarang udah jauh berubah. Tadi kalau misalnya Bapak datang, nah ini adalah tempat lapangan kita memproses, ini kayak domba yang lagi dipotong. Ini adalah makanan seharinya yang kurang lebih untuk kegiatan peternakan kita butuh hampir 70 sampai 65 sampai 70 karung rumput per hari. Lalu kita kurang lebih butuh ikan singkong hampir 4 karung yang hampir berat 40 kiloan, ampas tahu dan lain-lain. Ya, ini mereka sedang mengolah Pak. Pakannya itu adalah pakan penguat, dan ini biasa kita bikin supaya lebih indah dengan karakteristik saung domba supaya tetap ada brandnya saung gitu. Jadi saung domba walaupun saya bukan orang Sunda Pak ya. Nah, kita terbikin saung di sini. Lalu kita akan masuk berikutnya adalah kandang pembibitan. Jadi ada namanya, nanti saya bikin kandang pembibitan di sebelah sana. Ini adalah saung kita. Di sebelahnya ada kolam. Nanti kalau teman-teman ke sana buat santai atau apa, ada kolam. Di sini kalau orang yang memulai bisnis tetapi gagal dan berhenti gitu ya. Tetapi ini adalah buat kita santai gitu. Nah, ini lahannya cuman 2000 meter Pak. Jadi nggak usah mikirin harus punya 1 hektar. Kalau cuma mampu 2000 meter ya 2000 meter. Punya 1000 meter mulai dari 1000 meter gitu loh. Nah, ini adalah rumput gajah. Rumput pakanan utama domba yang mempunyai tingkat protein yang tinggi ya. Dan ini adalah
dombanya. Mas kesana mas, lama mas ini. Nah ini adalah rumputnya, oke. Nah ini adalah tempat kalau domba baru datang dari tempat orang, kita akan masukkan ke kandang sementara karena mereka harus berlari-lari dulu biar segar karena mereka di perjalanan kurang lebih 5 jam sampai 6 jam. Jadi mereka dibiarkan berlari-lari, lalu habis dari sini mereka akan dimasukkan ke kandang satu persatu setelah dikasih obat-obatan. Nah, ini adalah jenis domba-domba yang kalau Bapak Ibu mungkin belum pernah lihat, inilah domba Garut atau domba-domba dari Jawa Barat. Mereka ini kurang lebih baru lepas sapi 3 bulan, 4 bulanan ya Bu ya. Ini ya kita lihat lagi, ini hampir 8 bulanan besarnya, tapi dia anti kamera. Ini biasa ya Bu ya, 8 bulan ini setahunan domba, dan ini adalah biang kita. Ini adalah domba Garut yang beratnya kurang lebih 80 kiloan, 60-80 kiloan. Dan ini kalau Ibu Bapak Ibu sering lihat adalah yang buat domba adu. Nah domba adu ini adalah, tapi kalau lihatnya ganteng Bu, dilihatnya berdiri tinggi itu gagah gitu. Nah ini adalah betina-betina, Ibu lihat kukunya tidak ada, itu adalah ciri khas domba Garut. Nah ini ada metode satu lagi di kita sebutnya adalah metode pengawinan. Pengawinan domba ini adalah, domba ini mungkin tempatnya belajar orang-orang Jepang untuk melihat membuat obat kuat ya Pak ya, karena 1:10, 1 ekor jantan cukup untuk 10 betina. Makanya orang Jepang mungkin belajar cara bikin obat kuatnya ke sini, ke domba. 1 jantan untuk 10 betina. Iya Bu, hamil. Pasti kemungkinan dengan penggabungan sebulan sampai 1,5 bulan hampir 95% hamil. Kenapa demikian? Karena domba itu punya masa birahi, tidak kayak manusia. Setiap 17 hari keluar masa birahinya dan hanya 2 kali 24 jam. Selama terjadi proses pembuahan di situ baru kemungkinan terjadi hamil. Setelah itu dia tidak lagi, dia hilang lagi masa birahinya. Dan selama 2 kali 24 jam itulah si jantan tahu mana yang lagi disasar Bu. Jantan tahu yang mana gua harus sasar hari ini, gitu loh. Maka kalau Ibu Bapak lihat si jantan sering keluar mulutnya kayak gitu ya, mulutnya naik gitu, itu lagi mencium aroma ceweknya, bukan mungkin aroma kita, pasti aroma ceweknya, gitu loh. Lalu dia akan mengejar si betina ini yang mana yang nanti akan dia kawinkan. Dan dia, domba ini walaupun dia poligami, tetapi dia setia untuk 1 hari. Jadi dia ngejarnya cuma 1 aja 1 hari Bu. Iya, karena yang dirahi cuma 1 hari, rata-rata 1 kan. Artinya 2 kali 24 jam itu aja yang dia kejar, putar dia kejar. Hah? Nah itu kemungkinan kalau misalnya 2, makanya ada kemungkinan kalau kita cuma 1:10, semakin sedikit kemungkinannya semakin besar. Tapi dia cuma milih 1, di antara 2 dia milih Bu. Yang ini lebih serem kata dia, ini agak cakepan mukanya kata dia. Jadi saya kejar yang ini aja. Domba juga pemilih gitu loh. Jadi dia kejar 1 aja, keliling tuh, mau lari kemana saya kejar. Keliling, dia kawinin berkali-kali sehari itu gitu. Besok gitu lagi, wah wanginya beda ini kata dia. Ini wanginya lebih enak. Kawin lagi sama yang lain Pak, cuman itu aja setiap hari. Jadi dia gilir 10 betina selama sebulan. Jadi tidak 1 hari dia kerjain semua. Oke, itulah mengenai kandang. Kapan Ibu Bapak mau datang, mau aja datang kandang. Tidak usah ngomongin mengenai domba pun, kita bisa ngobrol-ngobrol menyantai silahkan aja. Oke, next. Kenapa domba? Bukan monyet. Ya. Kenapa saya milih domba? Pasti pertanyaan ya Bu ya. Kenapa milih domba? Next. Oke. Pertama, yang pasti saya tidak punya modal gede, udah pasti lah. Ya, itu yang pertama pola pikirnya. Pertama, tingkat reproduksi. Domba itu dalam 2 tahun 3 kali melahirkan. Iya, jadi 1 bulan pengawinan, 5 bulan dia masa hamil dan lahir, 3 bulan, 2 bulan sapi, 1 bulan dikawinkan lagi. Jadi 8 bulan prosesnya 1 kali kawin sampai lahir. Ya, 3 bulan, 1 bulan pengawinan, ya. Di masa kawin dan lahir itu 5 bulan, ya, 5 bulan. Lalu masa sapi 3 bulan. 8 bulan, lalu dia kawin lagi, masukkan 8 bulan berikutnya, 8 bulan berikutnya, berarti dalam 24 bulan dia 3 kali melahirkan. Dan kalau 3 kali melahirkan dengan average melahirkan 1,3 per sekali melahirkan,
Berarti kalau ibu punya 5 ekor domba atau bapak punya 5 ekor domba, sekali melahirkan kali 1,3. 5 kali 1,3 berarti 6,5 rata-rata. 6,5 kita genapin ke atas atau ke bawah. 6 sampai 7 ekor setiap 8 bulan. Kalau punya 5 ekor. 8 kali 2 tahun 3 kali melahirkan 24. Tingkat reproduksinya tinggi. Kalau punya 5 ekor. Kalau punya 100 ekor, 100 kali 1,3 sekali melahirkan 130 kali 3 390 dalam 2 tahun. Oke, itu biar enak-enak aja Pak, biar semangat ya. Yang kedua, ibu bapak pernah dengar? Saya kenapa masuk di sini? Karena dari dulu bapak ibu pernah dengar nggak ada pebisnis domba kambing? Artinya ada peternakan yang besar banget di domba kambing. Kalau ayam ada calon pokan ya Pak ya. Kalau sapi mungkin ada PGC, ada Santuri, ada tambahan. Nah, tambahan nanti akan bikin yang terbesar, tampan farm, gitu ya Pak ya. Nah, tapi tampan sapi, tapi belum ada di domba, sehingga saya melihat saya masih ada peluang untuk menjadi market leader. Saya pengen Pak untuk menjadi market leader, makanya saya masuk sini. Yang berikutnya adalah modal yang tidak terlalu besar. Kalau Bapak punya 20 juta rupiah, kalau punya satu kali punya berapa? 2 ekor. Kalau domba mungkin Bapak bisa punya 15 ekor. Gitu loh. Saya waktu itu mikirnya ya udah, modalnya tidak terlalu gede. Daripada saya cuma ngurus 2 sapi, mendingan saya punya 15 ekor. Lebih besar, peluang yang lebih banyak, lebih enak ngeliatnya gitu loh. Nextnya persaingan masih menengah. Karena sapi yang punya orang kaya, yang orang besar-besar, para bos-bos besar. Jadi tingkat persaingan juga tidak gampang. Gitu. Next, hasil olahan belum deh. Hasil olahan dari domba itu banyak Pak. Mulai dari dombanya sendiri, dagingnya itu bisa buat sate, bisa buat sop, gulai dan lain-lain. Itu habis dipakai semua. Kepalanya, sop kepala, sop buntut banyak Pak. Kulitnya itu belum domba itu mati sudah dipesan sama tukang kulit. Karena kulitnya itu buat jaket, buat tas, dompet dan lain-lain, gitu loh. Dan kulit domba lebih mahal sedikit dibanding domba kulit kambing karena dia lebih bagus, gitu loh. Nah, yang berikutnya adalah kotorannya. Kotorannya itu sudah dipesan Pak untuk pupuk. Ya, kita ngomong apa lagi? Kita ngomong dombanya. Bapak bayangin lagi, untuk akikah Pak pasarnya gimana luasnya? Saya mau bilang orang Jakarta setiap bulan siap melahirkan anak kurang lebih 6.500 anak setiap bulan. Berarti kalau kita lihat orang Jakarta produktif, padahal TV-nya banyak Pak. Bikin anak terus, anak 1.500 anak setiap bulan loh Pak. Bayangin, sekarang kita hitung gampang Pak. Kalau kita ngomong 6.500 anak, kita 6.000 anak lah, 6.000 anak kita ngomong 10%-nya saja, 6.000 anak menurut kapasitas 50% pria, 50% wanita. Yang pria harus diakikahin 2, berarti yang 3.000 dikali 2, 6.000, yang 3.000 tetap segitu, berarti kurang lebih akikah 9.000 kebutuhan setiap bulan. 9.000 kalau muslim aja yang non muslim 10%, berarti kurang lebih 8.000 lah Pak. 8.000 yang siap akikah 50%. 4.000, kita bilang yang 4.000 ini, dia bilang oke deh, dari 4.000 ini saya cuma ngambil market 10% aja. 400 ekor Pak setiap bulan. Kalau Bapak udah ngurusin 400 ekor setiap bulan saja, itu sudah lumayan. Saya mau bilang marketnya Pak, saya mau ngomong lagi. Satu pasar di Depok, sehari itu motong domba kambing kurang lebih 50 ekor domba kambing. Kalau di Depok ada 4 pasar, kalau dikembangkan lagi pasar minggu ada 10 pasar, di ini ada 10, berapa ribu domba yang akan dipotong setiap hari. Marketnya luas, tapi saya mau bilang Bapak market ada, tetapi bagaimana merebutnya itu tidak gampang. Bapak ngomongin bisnis ayam, gede Pak. Tiap hari setiap rumah makan ayam berapa banyak, tapi apakah Bapak gampang masuknya? Butuh penetrasi, butuh waktu, butuh efisiensi, butuh kepercayaan, butuh waktu. Bisnis sapi, demikian semua bisnis Pak, marketnya gede, tapi apakah bisa masuk itu tergantung pada kita. Oke, bisnis sumber pakan tidak akan mati, bahkan sampai dibilang selama ini agak kotor Pak ya, selama manusia masih mengeluarkan sesuatu dari duburnya,
maka dia butuh sesuatu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka bisnis ini tidak akan pernah mati. Ya, waduh, ini berikutnya sudah ada bisnis makanan berikutnya Pak. Nah, gold and gold atau kambing dan emas dari zaman Nabi dulu sudah ada, dan sampai sekarang namanya bisnis emas dan bisnis kambing domba tidak akan mati. Insya Allah, ya Pak ya. Membantu syiar agama, karena saya kurban, saya akikah, insya Allah dengan kita berbisnis dengan syariah, kita juga akan dibantu. Lalu bisnis yang sangat luas Pak, bisnis ini luas banget fungsinya, ya. Lalu bisnis kotor dan tidak semua orang mau masuk. Mungkin dari bapak semua, ibu semua, saya bisa bilang tidak semuanya mau masuk ke bisnis kotor. Maunya bisnis yang bersih, pengennya sih yang kayak di TV-TV, pakai dasi, depannya laptop, sekali aja 10 miliar. Itu cuma di sinetron Pak. Yang di sinetronnya aja sekarang mungkin udah berat kan. Nah, ini hanya ada di dunia yang mimpi, tetapi tergantung pilihan. Semangat Pak ya. Nextnya adalah high barrier. Di semua bisnis ini adalah high barrier Pak. Maksudnya tidak gampang. Artinya kenapa saya bilang tidak gampang? Kalau saya bisnis handphone kan gampang nih Pak. Saya beli handphone ke Mangga 2 harga 1 juta, saya bikin di Depok konternya, saya jual 1.200.000, besok ada yang beli, untungnya 200.000. Tetapi itu namanya easy barrier. Bapak besok bisa masuk, langsung dapat untung, tetapi orang juga besok masuk lagi. Artinya gini, karena bisnis ini gampang, besok bangun lagi orang gitu. Besok dia kesana orang gitu. Persaingan market Bapak kepecah. Wakil Bapak kepecah seperti itu. Kalau hard barrier, masuknya susah Pak. Bapak harus belajar dulu beternak efisien gimana, cari bibit gimana yang bagus, pakan yang bagus gimana, menjamin peternak gimana. Ini harus dipelajari dulu, gitu loh. Oke, ini next. 15 menit lagi. Kenapa domba? Saya sudah bilang kebutuhan dalam negeri 5,6 juta. Kampanye domba kambing, tingkat pendidikan yang semakin meninggi, semakin orang pintar, semakin orang sadar untuk berakikah, semakin orang sadar untuk berkorban, sehingga peluangnya ke depan insya Allah semakin baik. Lalu jemaah haji Arab sudah minta ke kita Pak 2,5 juta untuk disuplai ke sana. Buru-buru kita mau nyuplai ke sana. Kita saja sudah pusing mikirin untuk suplai kita. Jakarta setiap bulan anak lahir 6,5 juta. Next. Ini kita lewatin Pak data statistik, saya punya waktu 15 menit. Motivation is everything. Saya tidak akan panjang di sini. Saya bilang Bapak, kenapa saya membuka obrolan domba ini di motivation? Bapak semangat, Bapak semua dan Ibu harus semangat. Masalah itu biasa, halangan itu biasa. Bapak harus bangkit lagi, harus semangat lagi untuk menghadapi semua masalahnya. Lanjut. Ini adalah saya mau bilang Bapak Ibu semua, Bapak harus punya mimpi. Kalau tidak bermimpi, maka susah. Kalau kita bahas nanti masalah mimpi ya. Bermimpi berawal dari 50 ekor ayam seorang Borsadino, sekarang sudah memiliki kebci, memiliki apartemen dari jualan telur asin. Ya Pak ya. Nextnya, berikutnya Triyono, umur 25 tahun, dan saya nggak tahu nih mimpi 4 triliun rupiah. Kebanyakan kalau Bapak ngomong pengusaha, wirausahawan, selalu mereka ngomong bermimpi, gitu loh. Bapak jangan takut bermimpi, gitu loh. Kalau saya bilang sama Bapak, Pak, oke, sekarang Pak, mimpi Bapak 3 tahun lagi apa Pak? Masih dirintis, oke Pak. Bermimpinya aja masih dirintis, belum usaha aja Pak. 3 tahun lagi masih ngerintis mimpinya, Bapak. Oke Pak, sering banget dari kita itu takut bermimpi. Jangan takut bermimpi Pak. Mimpi masih gratis ya Pak, belum ada yang bayar, gitu loh. Bermimpi Pak. Kalau Bapak tidak bermimpi, Bapak tidak tahu arahnya mau kemana. Bermimpilah. Dengan mimpi Bapak tiap hari punya semangat. Oke, 3 tahun lagi saya punya 40 cabang nasi uduk pink di seluruh Jakarta. Berarti 2 tahun lagi saya harus punya 20. Berarti tahun ini saya harus punya 10. Dengan kayak gitu Bapak tahu arah Bapak kemana. Dan dengan Bapak punya mimpi, oke, dengan saya punya 40 rumah makan nasi uduk, berarti saya harus akan punya mobil. Ya udah, setiap hari Bapak akan berdoa dengan jelas. Ya Allah, tolong 3 tahun lagi saya pengen punya 40 cabang rumah makan nasi uduk. Berarti saya punya mobil BMW-nya 3, mobil pick-up-nya 2, harus nganter-nganterin motornya 3. Kenapa tidak? Allah
Allah kan akan memberikan apa yang dimintakan oleh hambanya. Kalau kita cuma bilang, ya Allah kasih saya kaya, ya kata Allah segitu kayanya. Menurutku itu dia cukup kaya loh, kata dia. Kenapa nggak bilang saya minta BMW? Kenapa Pak? Nggak ada yang larang. Bermimpi nggak ada yang larang, gitu loh. Tinggal bermimpi dibarengin dengan usaha. Jangan cuma bermimpi, ya udah mimpi aja gitu loh, mimpi tidur. Ya Pak ya? Ini Pak Triyono. Mas Triyono umur segini sudah mengelola dana rata-rata 300 sampai 500 juta per bulan. Nextnya dari bisnis saya, Pak Haji Bunyamin sudah punya anak yang dari bisnis domba ini adalah di dalam domba, Pak. Dari bisnis domba ini dia sudah bisa mensekolahkan anaknya sampai S2, gitu loh. Dan sudah punya peternakan kurang lebih sekarang 2000 ekor domba, gitu. Ini Pak Bunyamin dari domba aja. Next, oke. Kita lewatin lukislah, ini motivasi semua Pak. Lukislah kanvasmu sendiri, next terus ya sampai ke domba. Terus intinya adalah bermimpi. Next. Oke. Next mundur. Kita ngomong mengenai domba Pak. Domba gampang Pak. Bapak kayak bisa bilang petani aja di daerah gampang beternak domba. Ini tidak susah. Lele gampang, nanti yang penting cemplung dulu di dapur baru nanti lihat. Oh harus gini, harus gini. Nanti sebelumnya Pak akan belajar. Tetapi simple, let's berdomba. Mari kita berdomba. Ini domba Pak. Next. Oke, agribisnis peternakan merupakan kegiatan usaha yang terkait dengan subsektor peternakan, mulai dari penyediaan sarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan sampai dengan pemasaran. Jadi kalau Bapak ngomong peternakan, jangan cuma mikirnya peternak doang. Mau dijual kemana? Siapa yang mau nerima, harganya berapa, biaya produksi gua harus disesuaikan dong dengan yang mau terima siapa. Jangan cuma satu skop, semua kita cuma ngomongin, ya saya besok beternak ayam. Oke, ini yang mau terima siapa nih? Oke, kurang lebih ini nih, harganya ini yang akan diambil. Ya Pak? Oke, next, sekarang kita masuk ke detail perdombaan. Domba itu gimana sih Pak? Kita punya jantan, punya betina, kita kawinkan, lalu dia hamil menghasilkan anak, anaknya itu disapui selama 3 bulan, lalu kita gemukkan, lalu akan jadi bakalan baru lagi. Kalau dia jadi bakalan baru, dia akan menjadi bibit lagi Pak. Kalau kualitasnya jelek, maka next, kurang bagus kita jadikan daging. Kita jadikan sate, kita jadikan kurban, gitu loh. Lalu kita bisa jualan seperti ini. Oke? Nangkap, kurang lebih 2 itu ya Pak. Inilah peternakan domba dari semuanya. Sorry, ini Pak salah, hulu. Hilir peternakan. Ya Pak ya, hilirnya. Yang tadi sebelumnya, balik deh. Balik sebelumnya. Nah, ini adalah hulu. Hulu peternakan. Bagaimana memproduksi ternaknya? Nextnya, kita ngomong bagaimana menjual ternaknya. Oke, next. Kita ngomong 3 hal penting di semua peternakan. Kalau Bapak ngomong lele, ngomong domba, ngomong sapi ya Pak ya. Tambahan sapi tadi ya. Sapinya kita ngomongin. Itu ada 3. Pilihlah bibit yang baik, karena itu 30%. Berilah perawatan yang baik 30%, pakan 40%. Konsepnya apa? Kalau ini logika ternak saya bisa makan dengan mobil. Kalau Bapak punya Avanza, lalu Bapak kasih pertama, ngebutnya cuma segitu Pak. Tapi kalau Bapak punya BMW kasih pertama, memang bisa ngebut. Artinya apa? Kalau Bapak punya Avanza, Bapak kasih pertama, buang-buang duit. Bapak punya ternak biasa, kasih makan super kuat nih. Dia orang dia cuma mampu gemuknya cuma 2 kilo, Bapak cuma buang-buang duit gitu loh. Konsepnya sama. Bapak pilihnya ternak yang bagus. Jadi kalau Bapak punya Avanza, ya pakai premium udah cukup. Emang cukup pakai premium. Jangan Bapak paksakan pertama, gemuknya akan maksimal. Karena memang bibitnya cuma buat kecepatan demikian. Jadi bibit 30%, perawatan 30%, pakan 40%. Itu kurang lebih gambarannya Pak. Next. Oke. Kalau Bapak melihat domba sama kambing, mungkin Bapak baru dengar nih domba. Domba sama kambing Pak, kalau kambing naik ke atas, domba lebar ke samping. Ya, domba sifatnya, kambing sifatnya tenang. Kalau domba suka bertarung. Jadi kalau Bapak bikin kandang buat domba yang jantan, Bapak bikin digabung, itu akan berantem dan kandang akan rusak. Jadi Bapak harus tahu yang dipelihara apa. Kalau kambing tidak. Nah, kalau kambing berbau, Bapak punya satu, Mas Didik sudah ada di tempatnya. Jadi Bapak punya kambing 1, Bapak baunya penuh ampun-ampunan. Kalau Bapak bikin
Domba bapak punya 300 dibanding bapak punya kambing satu, lebih bawaan kambing pak. Kenapa? Karena kambing punya kelenjar perengus di kepalanya. Jadi sering banget bapak salah persepsi, domba yang bau, tidak, kambing yang bau. Bapak boleh dekatkan domba 10 biji dan kambing 1 biji, bapak dekat yang bau adalah yang kambing, bukan domba, karena dia punya perengus. Jamnya bagus mas. Enggak, mau pikir jamnya masa jamnya bagus gitu loh. Berbulu tipis ya. Domba, kambing berbulu tipis, domba berbulu tebal. Ini yang sering kalian persepsinya salah pak. Dibilang domba itu sering nipu karena bulunya tebal. Bapak boleh potong itu bulu domba, bapak timbang seberapa berat sih bulu domba itu mempengaruhi si dombanya. Paling cuma 300 on atau 200 on gitu loh. Lalu lebih keras dagingnya kalau domba lebih empuk ya. Lalu tanduknya lurus, kecil. Kalau domba melingkar pak, bahkan sampai 2 kali putar gitu kalau domba. Oke, next kita lanjut. Hijauan 10%. Jadi kita ngomong berdomba pak, makanan domba itu 10% dari bobot domba. Kalau bapak punya 30 kilo domba, berarti pakannya 10%, 3 kilo rumput. Itu standar. Kalau mau bapak naikin kurang lebih 10-15%. Jadi 30 kilo aja, 30 kilo, 10-15% yang buat makan. Ya. Lalu ada 2 makanannya pak, makanan penguat dan makanan hijauan. Artinya apa? 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Bapak punya nasi, artinya bapak punya nasi itu adalah makanan utama. Jadi domba pada saat mau penggemukan dia butuh protein kurang lebih 13%. Kalau bapak punya rumput 2%, maka bapak butuh makanan penguat untuk menambahkan yang 11% dari makanan lain. Apa makanan penguat? Konsentrat, ampas tahu, lalu dedek, lalu bungkil, lalu apa-apa itu adalah makanan penguat. Makanan hijauan ini ya rumput, gitu loh. Ya, ini makanannya pak kalau domba. Jadi berapa persen pak? 10% sampai 15%. Semakin baik semakin bagus. Next. Dimandikan pak, domba itu harus dimandikan. Kenapa? Supaya kalau dia ke mall nggak bau gitu loh pak. Domba harus mau ke mall juga kan pak. Nah mereka harus dimandikan pak. Jadi domba itu harus dimandikan gunanya supaya tidak bau. Yang pertama, yang kedua menghilangkan kutu. Domba itu berkutu dan kambing. Iya. Nah itu dia bu. Saya juga mikir waktu pertama. Tetapi nextnya kita punya karyawan 9 orang. Mereka sekali mandikan 1 hari per 30-40 ekor. Besoknya mandi lagi. Lusa ganti 40 ekor lagi. Jangan tiap hari bu, repot nanti. Cuma mikirin mandi doang. Jadi dijadwal gitu loh. Lalu meningkatkan penampilan ternak dengan dia tuangi. Karena kita kasih mereka sabun colek, bukan enduk ya pak ya. Colek, kasih sabun colek yang buat masak itu ditaburin ke badannya. Lalu menjauhkan dari penyakit. Ternak yang bersih akan sehat dibandingkan ternak yang kalau bapak masuk ke peternakan badannya kena kotoran, bau itu akan lebih sehat yang bersih. Lalu menaikkan harga jual. Domba yang bersih pasti akan pak tertarik untuk membelinya. Oke, next. Domba harus dikawinkan juga pak. Kenapa? Dengan dikawinkan menghasilkan anak dan dia secara biologisnya terpenuhkan. Dengan biologisnya terpenuhkan dia juga akan semakin cepat gemuk. Mendapatkan anak, menyalurkan kebutuhan biologis ternak, sama meningkatkan kebutuhan peternak. Birahi rata-rata 17 hari, kehamilan 5 bulan, masa sapi 3 bulan, melahirkan 3 kali 2 tahun. Oke, next. Mencukur bulu pak, domba harus dicukur bulunya. Kenapa? Kalau dia tebal, dia panas badannya. Kalau panas, domba berkeringat. Kalau berkeringat, lemaknya terbakar. Kalau lemaknya terbakar, penggemukan tidak maksimal. Konsepnya itu pak. Makanya dia harus dicukur supaya dia gundul, dia bersih, tidak gampang kena kutu-kutuan karena kutunya tidak kena. Lalu dia juga bersih, dia lebih nafsu makannya meningkat. Gitu. Jadi dengan itu meningkatkan penampilan ternak nomor 1, menjauhkan dari penyakit, menaikkan harga jual. Domba pak kalau dicukur ganteng pak, gitu loh. Dan itu bisa dijual dengan lebih harga tinggi. Mengurangi panas ternak, gitu. Domba ganteng mas. Mengurangi panas ternak. Next. Oke, kegunaan mencukur bulu tanduk. Tanduknya domba itu sampai mutar 2 kali, Pak. Bisa kalau bapak lihat yang diadu itu harganya bisa sampai 80 juta sampai 100 juta, itu mutar 2 kali. Dan kita harus cukur bulu di sekitar tanduk. Kenapa? Konsepnya adalah rumput dan benalu. Pohon dan rumput. Kalau pohon di sekelilingnya banyak rumput,
rumusnya yang makan terlalu banyak rumput sehingga pertumbuhannya terganggu. Sehingga ini harus kita cukur supaya apa? Meningkatkan penampilan ternak, menaikkan harga jual, memaksimalkan pertumbuhan tanduk. 2 minggu sekali atau 4 minggu sekali. Kalau udah panjang cukur lagi Pak. Next. Melatih ketangkasan domba. Domba nature-nya adalah berantem. Kalau bapak yang udah kualitas bagus tidak bapak latih, maka kayu-kayu kandang pun siap dihajar mereka. Jadi untuk yang kualitas unggul, mereka siapapun lawannya mereka pasti akan adu. Mau kecil gede mereka berantem, ya Pak ya. Jadi meningkatkan penampilan ternak, menjaga naluri bertarungnya, menaikkan harga ternak. Next. Pembentukan tanduk domba. Domba pada saat dia di dalam kandang dan kandangnya kecil, tanduknya bisa nusuk ke dalam Pak. Dan ini bisa juga menyebabkan kematian dan tanduknya jelek. Maka kita ada satu metode kayak operasi plastik kalau manusia Pak ya. Jadi kita luruskan tanduknya. Jadi tanduknya cantik seperti ini. Tapi tidak semua, hanya beberapa yang seperti itu. Ya, itu untuk meningkatkan penampilan sama menaikkan harga ternak. Next, kegunaan terakhir dari semua kegiatan memandikan, ngasih makan, memberi obat, lalu yang lain-lain tujuannya cuma satu Pak, untuk mendapatkan pertumbuhan bobot ternak. Di akhir bulan pastikan ditimbang untuk mengevaluasi kinerja. Kenapa lo dikasih makan ini kok gemuknya kurang ya? Berarti kita harus rubah pakannya. Dikasih ini kok nggak maksimal ya? Dikasih ini bagus ya? Berarti kita harus rubah ini. Jadi evaluasi kita berdasarkan pertumbuhan bobot ternak di akhir bulan setiap bulannya. Ya, mengantisipasi kekurangan bobot 1 bulan sekali. Next. Jadi poin dari beternak domba Pak, penggemukan dilakukan tapi harus bisa menekan biaya operasional 1.200 per ekor ternak setiap hari. Jadi kalau satu ekor ternak kurang lebih dikali 36.000 per ekor ternak. 36.000 semakin tinggi semakin tidak efisien. Lalu pembibitan per tahun bisa 2 kali produksi. Kalau secara normal bisa 3 kali, kenapa kita nggak bisa maksimalin ke 4 kali Pak? Belajar untuk selalu meningkatkan. Tingkat kematian rendah, kualitas baik, biaya produksi kembali di bawah 1.000 karena kita tidak perlu menggemukkan, makannya tidak sebanyak penggemukan. Lalu paling sukses berproduksi maksimum apabila kita berdampu berproduksi maksimal tapi dengan biaya yang serendah mungkin dan mampu dijual. Itulah poinnya Pak. Next. Udah 4 tahun. Terima kasih. Itulah gambaran mengenai peternakan domba. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa belajar, bisa sharing dari sini, bisa diserahkan kembali ke Mas Bro yang udah nunggu 30 menit di sini. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi yang hangat untuk Mas Edi. Ya, Bapak Ibu.